300 лет? Ну, 150 лет независимости. Вот мы тогда скажем, что Америка 150 лет, значит, существует, вот ее уровень. Мы 42 года, еще не совершилось. Еще нам 7 лет, и мы будем на таком же уровне, как Америка. А в следующий пойдем дальше, вперед. 100 лет резерве остается у нас. 100 лет резерве остается. Но мы, когда вас обгоним на разъезде, мы вам приветствие такое любезное. Selama 40 tahun dari pertengahan tahun 1940-an hingga pertengahan 1980-an, telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah di dunia, khususnya dalam dunia hubungan internasional, yakni Perang Dingin, di mana perang ini dibintangi oleh dua negara yang sangat memiliki perbedaan dalam segala aspek, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Dingin sendiri merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Tanpa terduga, ternyata Perang Dingin ini dapat berakhir, yang dimana itu merupakan titik awal post-Cold War. Pada video ini akan membahas tentang kondisi pasca Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, bahwa Perang Dingin bukanlah perang yang secara langsung menggunakan militer ataupun melakukan sebuah intervensi, melainkan sebuah periode ketegangan geopolitik yang dimana bisa diselingi oleh perang proksi dengan adanya ketidaksepakatan. Salah satu peristiwa berakhirnya Perang Dingin adalah runtuhnya Uni Soviet. Sebenarnya bagaimana sejarahnya dari runtuhnya Uni Soviet yang mengakibatkan berakhirnya Perang Dingin? Runtuhnya Uni Soviet berawal dari kemerosotan ekonomi yang berlangsung pada tahun 1985. Uni Soviet ketika itu dipimpin oleh Presiden Mikhail Gorbachev. Pada masa itu, perekonomian serta politik Uni Soviet diambang keruntuhan. Peninggalan masalah negara terkait ekonomi dan politik ini menyulitkan Mikhail Gorbachev untuk membangkitkan kondisi Uni Soviet. Sebagai presiden, Mikhail Gorbachev menerapkan sistem perestroika atau restrukturisasi politik dan ekonomi untuk memperbaiki krisis Uni Soviet. Kebijakan perestroika ini berusaha mengubah sistem komunis menjadi sistem demokratis. Kebijakan perestroika mempunyai 3 prinsip, yaitu demokratisasi, glasnost yang berarti keterbukaan, dan rule of law, negara berdasarkan hukum. Namun pada perkembangannya, kebijakan perestroika dianggap mempercepat runtuhnya Uni Soviet. Kebijakan perestroika mendapat pertentangan lantaran dinilai bertentangan dengan ideologi komunis. Salah satu penentangnya adalah kelompok konservatif yang dipimpin oleh Gennady Yanayev. Kelompok ini menentang reformasi serta ingin mempertahankan komunisme. Namun konflik tersebut digagalkan oleh Boris Yeltsin. Boris Yeltsin merupakan pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi serta ingin meninggalkan komunisme. Mikhail Gorbachev selamat dari konflik tersebut, akan tetapi kondisi politik Uni Soviet semakin tidak stabil. Akibat dari kebijakan perestroika lainnya adalah timbulnya keinginan negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Mereka ingin menjadi negara yang merdeka. Pada 1990, komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Sistem komunis telah hancur lantaran tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Negara-negara bagian Uni Soviet pun melepaskan diri pada tahun 1991. Pada 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Uni Soviet.
Selanjutnya mengenai US dominance atau dominasi Amerika Serikat. Setelah runtuhnya Uni Soviet yang mana menandakan kemenangan US pada Perang Dingin, pengaruh US dalam perpolitikan internasional semakin kuat. Melihat kedikdayaan Amerika Serikat saat itu, pantaslah jika Amerika Serikat dikatakan sebagai negara hegemoni atau negara yang dapat mendisiplinkan negara lain sesuai dengan kepentingan dan keinginannya. Hegemoni Amerika Serikat mencengkeram pada berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, politik luar negeri, dan militer. Hal itu diperjelas oleh kenyataan bahwa ekonomi Amerika Serikat yang sangat maju dan berkembang pesat meninggalkan negara-negara lain yang sebelumnya menjadi pesaing Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, seperti Inggris, Jerman, dan Jepang. Dalam bidang budaya, Amerika Serikat telah mempengaruhi seluruh masyarakat dunia yang saat ini sudah mempergunakan dan menerapkan budaya Amerika Serikat sebagai budaya universal, sehingga sangat mudah menemukan budaya Amerika Serikat di negara lain. Politik luar negeri yang merupakan kekuatan Amerika Serikat selain ekonomi dan militer juga dapat mengkoordinir perpolitikan internasional mengikuti segala kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat di dunia. Hal ini dilakukan Amerika Serikat dengan cara menguasai beberapa organisasi atau lembaga-lembaga dunia yang mayoritas disetir oleh kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat. Sedangkan di bidang militer, tak perlu diragukan lagi jika Amerika Serikat sebagai penguasa teknologi kemiliteran, baik dari sisi persenjataan maupun dari sisi tentaranya. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setelah Perang Dingin usai, tepatnya setelah runtuhnya Uni Soviet, dengan kemenangan Amerika Serikat yang mana dengan segala kemampuan yang dimilikinya, maka Amerika Serikat dapat melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kepentingan negaranya. Hal tersebut sekaligus dapat menunjukkan dominasi Amerika Serikat dalam dunia internasional setelah berakhirnya Perang Dingin. Terima kasih.